Tokyo Revenge episode 16. Skin pembuka akan menunjukkan Baji yang memulai flashback dengan berkata bahwa itu adalah awal dari sebuah insiden. Terlihat akan ada sosok Draken, sang wakil kapten ketika masuk SMP. Dia terlihat keren ketika sedang bermotor bersama Baji dan Kazutora yang tergabung sebagai unit penyerang khusus. Selain itu, ada pula Pachin, pembawa bendera yang dibonceng oleh Mitsuya. Mereka terlihat menunggu sang ketua, yaitu Sano Manjiro alias Maiki, yang ketinggalan di belakang karena mengendarai motornya yang butut. Maiki bertanya apakah Draken mengejek motornya, dan Draken dengan frontal berkata bahwa motor itu memang adalah sebuah rongsokan. Tiba-tiba datang sebuah geng yang mengatakan bahwa Maiki dan geng Tokyo Manji. Mereka mengejek bahwa geng mereka mengendarai motor dengan sangat lambat. Mereka pun berniat merusak skuter Maiki dengan salah satu anggota geng tersebut memegang tongkat baseball. Namun, Maiki hanya tersenyum sambil membalas apabila ada yang berani meletakkan jari di motornya. Ia tidak segan membunuh siapapun orangnya. Ketika pertarungan seperti akan pecah, orang yang membawa tongkat baseball itu malah memutuskan pergi dan bersumbar apabila mereka melihat Maiki dan gengnya lagi, mereka akan membakar motor Maiki dan lainnya. Baji pun mengusulkan untuk melawan mereka. Ide Baji langsung disetujui oleh Kazutora. Pachin pun tak masalah dengan keputusan tersebut. Namun, Mitsuya memilih membiarkan saja mereka. Draken pun mengatakan bahwa kejadian barusan adalah salah satu akibat Maiki yang mengendarai motor skuter butut miliknya. Di sisi lain, Kazutora berkata kepada Maiki dan yang lainnya terlalu lunak pada geng yang mengejek mereka. Kazutora berpendapat bahwa Tauman harusnya menghajar mereka. Baji pun menyetujui perkataan Kazutora, sembari menambahkan bahwa Draken selalu mendinginkan suasana sehingga Maiki tidak terpancing bertarung. Kemudian Maiki tiba-tiba berhenti. Ternyata bensin motornya habis. Maiki pun mengusulkan melakukan gunting batu kertas untuk menentukan siapa yang akan membawa motornya ke pom bensin. Mereka pun menunjukkan wajah kesalnya kepada Maiki. Akhirnya, Baji terpilih menjadi orang yang membawa skuter Maiki itu ke pom bensin. Baji tampak mengeluh sembari menjalankan tugasnya. Sementara itu, anggota Tauman lainnya nampak menikmati waktu mereka bermain di pantai. Mitsuya dan Draken terlihat bermain di air, sementara Kazutora dan Pachin hanya bersantai menikmati wanita-wanita seksi di hadapan mereka. Namun, mereka bingung sebab Maiki tidak ada bersama mereka. Adegan lalu akan berpindah ke Baji yang menenteng motor Maiki. Ia terlihat bertemu lagi dengan geng yang mengejek Tauman sebelumnya. Melihat Baji yang sendirian, mereka pun berniat menghancurkan skuter Maiki yang dibawanya. Baji pun berusaha menahan mereka dengan sekuat tenaga hingga ia berdarah-darah karena tahu Maiki akan marah besar apabila skuternya lecet. Ketika mereka menyiksa Baji, tiba-tiba Maiki datang sambil berkata bahwa ia lupa mengambil celana renangnya. Namun alangkah terkejutnya Baji dan geng yang menyerangnya ketika melihat Maiki merusak sendiri motor kesayangannya tanpa basa-basi. Maiki langsung menggunakan tendangan signature miliknya ke salah satu anggota geng itu hingga membuatnya terlempar cukup jauh. Maiki meminta maaf karena telah menyusahkan Baji, serta mengajaknya bangkit karena mereka berdua harus membantai orang-orang yang ada di depannya. Skin lalu berpindah menunjukkan 13 Agustus 2003, di mana ulang tahun Maiki yang akan segera tiba. Kazutora dan Baji sampai di sebuah toko motor yang menjual motor Fafum. Mereka berdua berniat mencuri motor tersebut untuk kado ulang tahun Maiki. Namun ide itu ditentang oleh Baji yang mengatakan bahwa Maiki tidak akan senang apabila mereka memberinya CB250T kesukaannya dengan cara seperti itu. Kazutora lalu berkata bahwa mereka tidak perlu memberitahu Maiki. Baji pun akhirnya mengikuti rencana Kazutora meski sungkan. Mereka pun memulai rencana pencurian motor CB250T tersebut. Kazutora lalu melakban kaca pintu toko motor tersebut sebelum memecahkannya supaya tidak terdengar suara pecahan. Kazutora lalu membuka pintu tersebut dari dalam, sembari cukup terkejut karena alarm toko tidak berbunyi.
Mereka berdua masuk ke toko, namun Baji masih terasa sungkan untuk mencuri motor tersebut. Mereka melihat motor Vavum CB250T itu dari dekat, dan ternyata motor itu nampak jauh lebih keren sebab sudah dimodifikasi oleh sang pemilik toko. Baji pun membayangkan betapa kerennya Maiki apabila menaiki motor tersebut. Kemudian, Baji dan Kazutora mencoba memotong rantai yang mengikat motor tersebut agar bisa dibawa lari. Meski sempat kesulitan, namun akhirnya rantai itu berhasil dihancurkan. Baji dan Kazutora sepakat untuk tidak menyalakan motornya hingga mereka di luar. Tapi, pencurian itu berhasil diketahui si pemilik toko sebelumnya. Mereka bisa keluar. sebelum mereka bisa keluar. Si pemilik toko nampak sangar dengan kunci Inggris di tangan kanannya. Baji ketakutan, namun si pemilik toko justru mengenalinya. Terbukti ketika si pemilik toko menyebut nama Keisuke. Baji pun mengenali orang tersebut yang ternyata bernama Shinichiro. Shinichiro lalu memberitahu Baji bahwa ia saat ini berada di tokonya. Namun Kazutora berlari dari arah belakang sambil mengayunkan besi yang dipegangnya ke arah kepala Shinichiro. Baji berteriak untuk menghentikan Kazutora, namun terlambat sebab Shinichiro terkena pukulan besi tersebut dengan telak di kepalanya. Kazutora mengajak Baji untuk segera keluar, namun Baji memberitahu Kazutora bahwa apa yang dipukulnya barusan adalah Shinichiro Sano, kakaknya Maiki. Kazutora hanya bisa terdiam sembari melihat Shinichiro yang tergeletak di tanah dengan darah mengalir dari kepalanya. Baji pun memberitahu Kazutora bahwa Shinichiro sudah tidak bernafas. Kazutora hanya terdiam, tidak percaya bahwa ia baru saja membunuh kakak dari kaptennya. Mereka berdua masih tidak percaya bahwa mereka mencoba merampok kakaknya Maiki dan bahkan telah menghilangkan nyawanya. Kazutora pun nampak seperti mengalami gangguan kejiwaan saat ia berkata, "Bukan aku tidak membunuhnya, tidak mungkin aku membunuh kakak Maiki." Baji pun berinisiatif untuk memanggil ambulan. Tiba-tiba, Baji menyadari bahwa polisi telah hadir dan mengajak Kazutora untuk kabur. Namun, Kazutora justru malah komat kamik berkata bahwa itu kematian Shinichiro adalah salahnya Maiki. Baji pun menunjukkan wajah bingung, dan setelah itu, Kazutora mengatakan hal yang tidak diduga-duga. "Aku harus membunuh Maiki," katanya sembari menunjukkan senyuman seperti psikopat. Singkat cerita, polisi pun datang dan menangkap Baji dan Kazutora. Kemudian, Baji dan Kazutora tidak sengaja bertemu Maiki yang datang ke lokasi kejadian. Baji pun meminta maaf kepada Maiki atas apa yang terjadi. Kemudian, Skin kembali ke masa sekarang, di mana Takemichi ingat Maiki pernah berkata kalau ia punya kakak laki-laki yang sudah meninggal. Ternyata, penyebab kematian Shinichiro kakaknya Maiki adalah Baji dan Kazutora. Baji pun berterima kasih kepada Kazutora karena dapat bebas dari penjara sebab Kazutora melindunginya. Saat itulah Baji kemudian menunggu hingga hari Kazutora dibebaskan. Takemichi pun menyadari bahwa alasan Baji bergabung ke Valhalla bukan karena paksaan, melainkan kehendaknya sendiri. Hal itu membuat misi Takemichi merebut kembali Baji ke Toman nampak seperti Mission Impossible. Kemudian, Hanma yang mendengar hal itu pun semakin bersemangat dan kecurigaan bahwa Baji adalah mata-mata Toman sudah sepenuhnya hilang. Bahkan Baji sangat diterima di Valhalla. Lalu Hanma memberitahu Takemichi untuk menyampaikan pesannya kepada Maiki. 1 minggu dari sekarang, 13 Oktober di Junkyard, Valhalla versus Toman, kata Kazutora. Yap, itu adalah pertarungan akhir bagi Takemichi. Setelahnya, Takemichi pun pulang dan merenung sambil tiduran. Ia bingung bagaimana cara membawa kembali Baji sesuai janjinya kepada Maiki. Di hari berikutnya, Takemichi nampak mengantuk karena ia tidak bisa tidur semalaman. "Oi, kemari!" Terdengar suara yang mengarah kepada Takemichi. Orang itu nampak babak belur dan meminta Takemichi duduk di sebelahnya. Takemichi awalnya ingin menghindari orang tersebut karena merasa ia pasti berniat jahat. Namun, orang itu berkata bahwa mereka hampir dihabisi kemarin. Mendengar kata kemarin, Takemichi pun berhenti untuk mendengarkannya. "Baji-kun sangat keren kan?" katanya sambil tersenyum lebar. Takemichi pun menyadari bahwa itu adalah temannya Baji yang dipukuli kemarin.
wakil kapten skuad pertama Tokyo Manji, Chifuyu Matsuno. Ujarnya. Chifuyu lalu berkata bahwa Takemichi harus berterima kasih kepada Baji, sebab kalau bukan karenanya, Takemichi pasti sudah berada di situasi yang sulit sekarang. Chifuyu menjelaskan, Baji bergabung ke Valhalla bukan untuk menghancurkan Toman, melainkan untuk membongkar rencana Kisaki. Takemichi pun nampak terkejut bukan main saat mendengar perkataan Chifuyu tersebut. Nah, itulah yang kemungkinan akan menjadi ending dari Tokyo Revenge episode 16 ini.